Selanjutnya kami informasikan kepada sidang jamaah salat Idul Adha, tata laksana salat Idul Adha pada tanggal 20 Juli tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Dr. Tengku Haji Sirajuddin Saman SPDI MA, sedangkan imam Tengku Haji Ifan Aulia LCMA. Selanjutnya kami mohon kepada jamaah salat Idul Adha agar dapat mengatur safnya. As-salatu jami'an. As-salatu jami'an. As-salatu jami'an. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة
Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan rahmat kepada kita, dan semoga dengan kita bersyukur Allah semakin sayang dan cinta kepada kita, dan Allah akan menambah rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, baik dalam bentuk yang sama maupun dalam bentuk yang lain. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan kemuliaan hari ini, dengan kemuliaan Aidil Adha ini, pandemi COVID-19 segera berakhir, Corona segera punah, baik di Nusantara, baik di negara yang kita cintai ini, maupun dari negara-negara lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini umat Islam di seluruh dunia kembali merayakan hari besar Islam, yaitu Hari Raya Aidil Adha, atau yang sering kita sebut Hari Raya Kurban. Banyak nilai pada Hari Raya Aidil Adha ini. Salah satunya adalah nilai pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Ismail kecil. Kita sama-sama paham, kita sama-sama maklum bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam tunduk dan patuh kepada titah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin andaikan perintah itu dibebankan kepada kita, dibebankan kepada saya pribadi dan kepada kita semua, mungkin tak ada seorang pun yang dapat melaksanakannya. Di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah lama menanti kehadiran seorang putra. Setelah putra itu lahir, setelah putra itu terwujud, keinginan beliau terwujud, tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelih putra beliau itu yang satu-satunya. Tapi Nabi Ibrahim tidak gundah, tidak takut. Beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk menyembelih anak, andaikan ada perintah yang lebih dahsyat dari itu, beliau tetap akan laksanakan. Kejadian besar ini Allah abadikan di dalam salah satu firman-Nya yang kita dapat lihat di surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata kepada putra sematawayangnya, wahai anakku, wahai buah hatiku, wahai belahan jiwaku, Allah berikan sebuah petunjuk dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu nak? Kita laksanakan perintah Allah untuk menyembelihmu, atau kita lari dari perintah ini? Apa jawaban Ismail kecil? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah.
Ananda siap untuk menjalaninya. Ayahanda akan mendapatkan Ananda. Ayahanda akan mendapati Ananda dalam posisi yang sabar, dalam posisi yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk memberikan gambaran iman. Bagaimana iman Ismail kecil, bagaimana iman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang hari ini saudara-saudaraku, kita perlu bertanya kepada pribadi kita masing-masing. Allah perintahkan kita salat yang tidak berdarah-darah. Allah perintahkan kita untuk membantu sesama kita yang tidak perlu mengorbankan jiwa. Siapkah kita? Maukah kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah? Andaikan jawabannya tidak, salat kadang mau kadang tidak, membantu sesama kita merasa enggan, menganggap itu tugasnya wali kota, itu tugasnya bupati, itu tugasnya gubernur, itu tugasnya Pak Presiden, ada bantuan sosial. Maka berapa kekuatan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ismail putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang masih kecil diminta untuk disembelih, siap untuk disembelih demi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, demi patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku sekalian, pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta bersama putra beliau Ismail kecil hendaknya menjadi cemeti bagi kita, menjadi cambuk penyemangat untuk kita, agar juga mewujudkan pengorbanan untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kebahagiaan, terutama di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Kita harus sadar, kita harus menyadari, kita harus ingat bahwa semua kita akan meninggalkan dunia ini. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, di tingkat apapun status sosial kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila ajal telah tiba, maka Allah tidak akan tunda, Allah tidak akan geserkan, tidak akan dipercepat, tidak akan diundurkan walau 1 detik. Pas sepas-pasnya, tepat setepat-tepatnya. Posisi kita hari ini yang kita punya jabatan digantikan oleh orang lain. Harta yang kita miliki ratusan juta dan bahkan triliunan yang hari ini ada di rekening, pada saat kita meninggal berpindah tangan menjadi milik istri, menjadi milik anak-anak, menjadi milik orang-orang yang berhak mewarisi kita, yang berhak mengambil warisan dari kita. Kita sendirian di alam tanah, bertemankan cacing, bertemankan hewan-hewan yang pemangsa, pemakan tubuh manusia di dalam tanah. Kalau pada saat hidup kita di sini tidak mau berkorban, tidak siap berkorban untuk mengabdi kepada Allah, tidak siap berkorban untuk melaksanakan perintah Allah, maka pada saat itu kita akan merintih-rintih yang tiada akhir. Pada saat itu kita akan mengalami siksaan yang tiada berakhir. Tak ada yang dapat menolong kita. Anak-anak tidak ikut bersama kita ke alam kubur. Keluarga kita tidak akan berani menemani kita di liang lahat. Maka saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kamu berbuat baik, ketahuilah ketika kamu berbuat baik, ketika kamu berbuat taat,
ahsantum li anfusikum, maka pada hakikatnya kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Hari ini kita berkurban, besok kita berkurban, lusa kita berkurban, lusanya lagi kita berkurban selama dalam hari yang masih boleh. Dari hari pertama Idul Adha sampai hari keempat, daging kurban dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Secara lahiriah kita keluarkan harta kita. Kita beli seekor lembu yang harganya 15 juta, 20 juta, bahkan ada yang 30 juta. Setelah disembelih, dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kita telah berbuat baik untuk orang lain. Tapi ingat, pada hakikatnya kita telah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Karena tidak ada yang rugi. Kalau kita lihat di firman Allah yang lain, surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dan seterusnya. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ibarat dia telah menanam satu biji, lalu tumbuh menjadi sebatang pohon, dan dia bercabang 7 cabang, masing-masing berbuah 100. Berarti satu kita berbuat minimal 700 balasan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan lipat gandakan lebih dari itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 272, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah arahan kepada kita. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Tapi ingat, setiap amalmu, setiap infakmu, harapanmu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika paralel dengan niat yang lain, maka amal itu menjadi rusak. Itulah yang disebut dengan syirik khafi. Maaf, oknum caleg bagi-bagi sarung, niatnya sedekah dan supaya dia dipilih sebagai caleg. Calon wali kota, calon pejabat, bagi-bagi hadiah sebagai sedekah, dan supaya dia dipilih sebagai calon pejabat yang sedang dia usahakan itu. Ini namanya syirik khafi, tidak lillahi ta'ala, maka tidak ada pahalanya. Ke masjid, sebenarnya badanku sedang kurang fit, tapi karena rumahku terlalu dekat dengan masjid, tak enak kalau aku tak ke masjid. Dia berangkat ke masjid di samping mengharap ridha Allah, dan karena tak enak karena rumahnya dekat dengan masjid. Ini tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka saudara-saudaraku sekalian, marilah kita saling peduli, saling bahu-membahu, saling bantu antar sesama kita. Salah satu bantuan kita, salah satu bentuk solidaritas antara kita adalah kita berkurban pada hari ini, pada Aidil Adha ini, baik hari pertama, kedua, ketiga maupun hari yang keempat. Ketika kita berkurban, apalagi di musim pandemi seperti ini, Masya Allah, banyak sekali masyarakat yang mungkin di hari megang kemarin mereka tidak beli daging. Mungkin mereka berkata kepada anak-anak mereka, "Nak, kita sabar nak ya, megang ini kita tidak beli daging. Kita tunggu saja daging kurban di hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga dan hari keempat." Maka dengan kita berkurban dan daging itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya, maka sedikit beban mereka telah terbantu. Lalu apa imbalannya untuk kita? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Siapa yang membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan dunia, maka Allah akan bebaskan orang itu dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Lalu bagaimana bayangan di akhirat, saudara-saudaraku sekalian, supaya kita bisa bayangkan bagaimana susahnya kita di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa abihi wa ummi wa sahibatihi wa banih. Pada hari kiamat nanti, semua orang menjauhi orang lain. Semua manusia menjauh dari manusia yang lain. Bahkan dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dari keluarganya, dari sahabatnya, dari adik abangnya, dari semuanya tak ada yang peduli. Dan mohon maaf, dalam menyampaikan khutbah Jumat, kami sering memberikan sebuah ilustrasi, tapi itu ilustrasi yang benar apa adanya. Andaikan seorang ayah, andaikan seorang ibu merintih-rintih di neraka, meraung-raung di neraka, tak tahan lagi siksaan Allah. Lalu dia melihat buah hatinya, dia melihat anaknya yang ketika hidup di dunia, dia telah berkorban mati-matian untuk membesarkan anaknya. Dia siap menggunakan kereta yang sudah tua, asalkan anaknya dapat memakai kereta baru. Dia siap menggunakan baju yang telah lusuh, asalkan anaknya dapat memakai pakaian baru. Terlihat anaknya, dia panggil, "Nak, ini ibumu, nak. Nak, ini bapakmu, nak. Yang dulu ketika hidup di dunia, bapak telah berkorban mati-matian untukmu, nak. Bapak tidak minta balasan, nak. Bapak tidak mengharapkan balasan darimu, wahai anakku. Tapi wahai anakku, tolonglah tarik tangan ibumu, nak. Tarik tangan bapakmu, nak. Bapak tak tahan lagi disiksa. Ibu tak tahan lagi di neraka, anakku. Bantulah, nak." Apa jawaban anak kita, saudara-saudaraku? Apa jawaban anak dia? "Mohon maaf ayah, mohon maaf ibu, selamat tinggal." Selesai. Tapi saudara-saudaraku sekalian, Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita bila kita berkenan membantu saudara-saudara kita ketika kita hidup di dunia ini. Wallahu fi aunil 'abdi. Allah akan senantiasa selalu menolong hambanya. Maka al-'abdu fi auni akhi, bila si hamba tersebut mau menolong saudara-saudaranya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid-19 yang melanda negara kita dan beberapa negara lainnya tentu mengakibatkan penurunan pendapatan sebahagian masyarakatnya, sebahagian rakyatnya. Banyak orang yang susah, selama ini susah, dia bertambah susah. Maka pada saat ini solidaritas kita ditunggu, keikhlasan kita diharapkan, bantuan kita terhadap saudara-saudara kita sangat diperlukan. Maka marilah bagi kita yang mampu, jangan tutup mata ketika melihat orang-orang yang susah. Apa yang terlihat selama ini yang dipraktekkan oleh sebahagian saudara-saudara kita di pasar-pasar hendaknya segera berakhir. Apa itu? Minta kurang barang yang dibeli, harga barang yang dibeli kepada penjual yang memang terlihat dia sudah susah. Beli barang di supermarket tak pernah minta kurang. Setelah kumpulkan barang di keranjang, datang ke kasir, dihitung berapa? 1.100.200 rupiah. Tidak minta kurang 200 rupiah. Langsung bayar 1.200.200 rupiah. Tapi kadang beli barang di pasar Aceh sama nyaknya yang beliau memang Masya Allah, nampak sekali susah. Ini berapa ubi satu ikat? Satu ikat 2.000. Kalau 3-5 ribu boleh, 1.000 minta kurang. Masya Allah, kemana kepekaan kita?
Apakah akan kaya dengan menghemat 1.000 rupiah? Tukang parkir. Ada tukang parkir. Lalu bayar. Kasih uang 2.000. Kata tukang parkir, mohon maaf bu, tak ada uang pecah. Hah? Tak ada uang pecah, carilah. Lalu dia carilah uang kembali 1.000 rupiah demi 1.000 rupiah kita. Lalu 5 kereta lewat tanpa bayar uang parkir. Gara-gara tukang parkir ke beberapa toko cari uang kembalian 1.000 untuk kita. 5.000 kerugian orang. Masya Allah, kemana kepekaan kita saudara-saudara sekalian? Maka seharusnya bagi kita yang mampu beli barang sama nyak-nyak. Ini berapanya? 2.000, saya 2, kasih 5.000, tak usah balik lagi. Saudara-saudaraku sekalian, dengan adanya saling peduli di antara kita, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di antara kita, maka insya Allah akan semakin memperkokoh kesatuan dan persatuan kita. Dan ini memang sangat diharapkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengharapkan kita bersatu. Kita tidak bercerai-berai gara-gara masalah furu'iyah. Gara-gara yang satu kunut, satu tidak. Gara-gara yang satu baca samadiyah tahlil, yang satu tidak. Gara-gara yang satu ketika ada meninggal baca talqin, yang satu tidak. Allah tidak mengharapkan kita bercerai, kita terpisah, kita rusak, kita tidak akur gara-gara perbedaan tersebut. Dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di jalan Allah, wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Maka saudara-saudaraku sekalian, melalui peringatan Aidil Adha hari ini, kalau ada di antara kita yang hatinya telah bercerai, yang hatinya telah berpisah gara-gara beda pengamalan dalam agama ini, ayo kita bersatu, ayo kita eratkan kembali persatuan dan kesatuan kita. Kalau kita bersatu, maka kita akan kuat. Kenapa negara kita merdeka? Padahal pada saat itu pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang kita tak punya senjata untuk melawan Belanda. Tak punya senjata yang memadai untuk melawan Jepang. Tak ada senjata yang memadai untuk melawan penjajah. Bermodalkan bambu runcing, bermodalkan pisau dapur, bermodalkan parang-parang tumpul. Kenapa mereka bisa? Karena mereka bersatu. Maka kita ingat, kalau kita bercerai-berai, kita tak punya kekuatan. Kita akan mudah dijajah oleh orang-orang yang ingin menjajah kita. Lalu bagaimana seharusnya kita Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya antar sesama kita. An Abi Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka asabi'ah. Dari Abi Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian umat Islam, hendaklah kalian orang yang beriman, hendaklah kalian hamba-hamba Allah, hendaklah kalian umat-umatku ibarat bangunan yang saling sokong, yang saling mengikat antara satu dengan lainnya. Bangunan masjid yang megah ini tak akan dapat berdiri kokoh tanpa ada fondasi. Tanpa ada tiang, bangunan atas tak akan dapat dibangun. Semua saling mendukung, semua saling butuh, semua saling menutupi. Untuk itu, marilah dengan momentum peringatan Aidil Adha ini, kita wujudkan indahnya kebersamaan di antara kita. Kita kokohkan kembali kesatuan dan persatuan kita. Kita jauhi hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan kita. Dan semoga dengan ketaatan kita kepada protokol kesehatan, pandemi segera berlalu, corona segera berlalu, kita kembali hidup tenang, kita kembali hidup damai, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وأشهد أن سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا المؤمنين اللهم ألف بين قلوبنا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini, di hari yang baik ini, kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa besar maupun dosa yang kecil, dosa yang kami lakukan terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah, yang telah begitu susah payah mengandung kami lebih kurang 9 bulan ya Allah. Setelah itu melahirkan kami antara hidup dan mati. Setelah itu mereka berikan kehidupan kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jauhkan mereka pada siksa kubur dan siksa akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon ampuni dosa ayah-ayah kami ya Allah, yang telah siang malam berjuang untuk membesarkan kami, berjuang untuk memberikan nafkah kepada kami ya Allah. Di pagi hari kadang kami masih tidur, tapi ayah sudah ke tempat kerja untuk mencari bekal membesarkan kami ya Allah. Di malam hari ketika kami sudah tidur, orang tua kami, ayah kami kadang masih di luar mencari nafkah untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan COVID-19 ini merupakan cobaan darimu ya Allah, mohon berikan kekuatan kepada kami semua untuk sanggup bersabar atas cobaan ini ya Allah. Dan andaikan ini adalah bala, dan andaikan ini adalah teguran disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan kami mohon ampun ya Allah. Kami bertaubat ya Allah, dan kami memohon kepadamu agar segera Engkau akhiri perjalanan corona ini, agar segera Engkau akhiri bencana ini ya Allah, bencana COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bergantung, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bertawakal. Bantulah kami ya Allah, bantulah pemerintah kami ya Allah, bantulah semua rakyat di negara kami ya Allah, agar dapat segera keluar daripada musibah ini, agar segera dapat keluar daripada bencana ini.
Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah taubat kami ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk bertaubat sebelum kami mati ya Allah. Dan mohon kiranya Engkau terima taubat dan mohon ampun kami ya Allah. Jadikan taubat kami sebagai taubatan nasuha, dan janganlah Engkau menolak taubat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والظالمين وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم وقلل عدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kiranya menjadi pengingat bagi kami pribadi dan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita kembali di akhirat nanti di dalam surganya sebagaimana hari ini kita dikumpulkan di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.